Inilah alur cerita anime One Piece episode 1110 yang berjudul Bertahan Hidup, pertarungan mematikan melawan manusia ciptaan terkuat. Episode ini dibuka dengan pertarungan yang sangat sengit antara Zoro Kaku versus S-Hawk dan Luffy Lucci versus S-Bear. Serangan kombinasi mereka lancarkan dengan bertubi-tubi untuk menghadapi para Seraphim ini, dan mereka pun berhasil memukul mundur S-Hawk dan S-Bear. Tapi S-Bear masih bisa bangkit lagi. Anehnya, Seraphim ini seperti tidak terkena dampak apapun dari semua serangan. Bahkan S-Bear yang dipukul dengan brutal pun hanya terdiam. Sedangkan S-Hawk yang terkena tebasan Zoro dan Kaku masih bisa menangkisnya. Tapi akhirnya, serangan kombinasi yang menguras tenaga mereka ini bisa membuat para Seraphim terkapar. Dan keadaan menjadi hening sebentar. Mereka yang sudah merasa lega langsung bersiap karena Shaka berkata jangan meremehkan manusia terkuat, dan benar saja mereka langsung bangkit lagi seperti tidak ada apa-apa. Luffy mulai kesal kenapa para Seraphim tidak menyerah saja. Lucci pun juga kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Zoro lalu teringat dengan seseorang yang dia lawan, yaitu wakil kapten dari bajak lautnya Kaido saat di Wano. Dia adalah King. Shaka lalu berkata jangan-jangan itu adalah salah satu suku Lunaria yang kabur dari pusat penelitian pemerintah di Pang Hazard yang kabur bersama Kaido yang bernama Albert. Dulu Kaido lah yang menyelamatkan King saat ditangkap oleh pemerintah dunia untuk dijadikan kelinci percobaan, dan mereka pun kabur dari Pang Hazard bersama. Shaka juga mengkonfirmasi bahwa Seraphim dibuat berdasarkan darah dari suku Lunaria. Zoro lalu tersadar dan dia berkata bahwa serangan hanya akan berefek pada mereka ketika api di punggungnya padam. Saat apinya menyala, suku Lunaria sangat kuat. Tapi saat apinya mati, kecepatan mereka akan bertambah tetapi pertahanan mereka akan melemah. Zoro juga mengaku bahwa dia juga kewalahan saat bertarung melawan King. Dia meminta maaf, seharusnya dia sadar dari awal kalau Seraphim ini ternyata mirip dengan suku Lunaria yang ciri-cirinya rambut putih, kulit gelap, sayap hitam, dan ada api di punggungnya. Yang lain langsung ngamuk karena seharusnya Zoro sadar dari tadi. Shaka lalu mencoba pergi untuk mencari Stella, tapi S-Hawk berusaha menyerang Shaka. Untungnya serangan tersebut berhasil dihadang oleh Zoro. Shaka pun langsung pergi meninggalkan mereka. Terus kita melihat Edison, Nami, dan Brook yang sedang berlari karena mereka dikejar oleh S-Shark yang berenang di dalam lantai. Tiba-tiba S-Shark menghalangi mereka di depan dan memukul Edison sampai rusak. Brook lalu berusaha menyerang S-Shark, tetapi Brook berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah sampai kepalanya copot loh guys. Nami langsung kebingungan harus bagaimana ini karena dia seperti berhadapan dengan Jinbe yang masih kecil. Zeus yang sadar dengan hal itu langsung menyemangati Nami yang masih belum siap untuk melukai S-Shark. Tapi Zeus berkata bahwa Zeus akan membantu Nami. Nami pun menetapkan hatinya dan menerjang S-Shark sendirian karena yang di depannya bukanlah Jinbe dan dia bukan anak-anak. Zeus langsung berubah menjadi awan hitam dan menyerang S-Shark dengan serangan petirnya. S-Shark terkena serangan tersebut dengan telak dan jadi kosong. Tapi dia masih bisa menyelam ke dalam lantai lagi. Brook langsung ke arah Nami karena S-Shark langsung menyerang Nami. Tapi dari kejauhan Sanji datang dengan sangat kerennya. Dia berkata, peraturan kerajaan Sanji pasal pertama, siapapun yang membuat Nami ketakutan akan dijatuhi hukuman mati. Dan pasal ke-9, siapapun yang membuat Nami berteriak akan ditendang dengan Raw Hit Strike. S-Shark yang sedang mencekik Nami terkena langsung tendangan Sanji yang berkilau-kilauan. Wajah Sanjinya di sini mana serem banget lagi. S-Shark pun terlempar dan meledak. Tapi tetap saja, S-Shark bangkit tanpa terluka sedikit pun. Sanji mulai marah meskipun terlihat seperti Jinbe kecil, tapi Sanji tetap akan menghancurkannya. Kita lalu melihat S-Snake berhadapan dengan Lilith, Usopp, dan Franky. S-Snake langsung maju, tapi Lilith menembakkan sebuah gelembung yang berhasil ditangkis oleh S-Snake. Tapi tiba-tiba S-Snake terjatuh karena sangat lemas. Ternyata gelembung itu mempunyai kekuatan Kairoseki atau batu laut. Karena Green Blood Seraphim mempunyai kelemahan seperti pengguna buah iblis, yaitu lemah terhadap laut dan batu laut. Jadi S-Snake pun tidak berdaya. Lilith dan Usopp merasa sangat lega dan Franky berniat untuk menangkap S-Snake.
Tapi saat ditangkap, tiba-tiba api Snake menyala lagi dan kembali menjadi kuat lagi. Ternyata karena gelembung tadi hanya terkena tangan saja, efeknya tidak terlalu lama. Snake yang kesal langsung berniat mengeluarkan lasernya. Lilith, Pythagoras, dan Usopp berusaha untuk kabur, tapi mereka terkena serangan laser itu dan meledak. Tiba-tiba Franky ternyata mengambil gelembung yang tadi terlempar dan menindih Snake dengan gelembung itu. Franky yang tadinya senang tiba-tiba merasa bersalah karena Snake-nya menangis. Ternyata itu hanyalah air mata tipuan dari Snake yang membuatnya berhasil menyerang Franky dan membuatnya menjadi batu. Snake lalu menerjang ke arah Lilith dan Usopp. Dengan kecantikannya, mereka berdua pun lengah nih dan mereka berubah menjadi batu karena terkena Mero dari Snake. Kita lalu dibawa melihat Shaka yang sedang berjalan di sebuah ruang bawah tanah, di mana dia sedang berusaha untuk mencari Stella di sini. Dia kaget melihat banyak anggota si Perpol yang disekap di sini. Mereka pun memohon untuk segera dikeluarkan. Tapi Shaka langsung menemukan Stella yang sedang dalam keadaan terluka sedang disekap. Tiba-tiba ada suara langkah orang yang datang dari atas ke bawah juga. Vegapunk bertanya, "Shaka, kau datang bersama siapa?" Tapi Shaka yang datang sendirian bingung apa maksud Vegapunk. Tiba-tiba Shaka ditembak kepalanya dan darah bersimpah di lantai begitu banyak. Orang ini terus turun ke bawah menghampiri Stella dan para anggota Silverpol. Stella yang melihat sosok ini terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah pelakunya. Dan anime One Piece episode 1110 selesai. Sekarang kita langsung lanjut ke episode 1111 yang berjudul Ohara Kedua, Ambisi Sang Pelaku. Cerita dibuka dengan munculnya banyak kapal perang angkatan laut dari dalam kabut. Dan terlihat Kizaru yang sedang bertanya kapan kita sampai di Egghead. Kizaru lalu bertanya lagi bagaimana keadaan orang itu. Siapa ya yang dia maksud? Ternyata orang ini adalah salah satu Gorosei, Sensei Garcia Satan, yang sedang santai sambil minum-minum. Terus kita ke Egghead. Stussy sedang menelpon Sentomaru yang menjelaskan misi sebenarnya dari CP0, yaitu membunuh Vegapunk dan menunggu kedatangan Kizaru bersama ratusan kapal perang. Sentomaru kaget, kenapa sampai Kizaru datang? Hal ini mirip seperti kejadian di Ohara karena Vegapunk meneliti abad kekosongan. Tapi alasan dikirimnya Admiral dan ratusan kapal adalah karena Egghead punya daya tempur yang besar, yaitu adalah Seraphim dan Pacifista. Karena hal itu Sentomaru memerintahkan semua warga untuk segera mengevakuasi diri dan pergi dari Egghead. Kita lalu melihat Vegapunk Stella yang disekap. Kedatangan seseorang yang sudah menembak Shaka di episode sebelumnya pun semakin terlihat. Vegapunk terkejut kenapa orang ini pelakunya. Kita lalu melihat kelompoknya Franky nih yang sedang membatu setengah di saat Usopp dan Lilith membatu sepenuhnya karena kekuatan dari Snake. Pythagoras berusaha untuk kabur tapi dia ketahuan oleh Snake dan Pythagoras pun dihancurkan oleh Snake sampai meledak. Kita lalu melihat Robin dan Chopper beserta Atlas yang sedang mencari Vegapunk. Mereka khawatir bagaimana keadaan kru yang lainnya. Meskipun Robin percaya Sanji pasti akan datang untuk menyelamatkan Nami. Atlas lalu teringat sebuah ruangan yang lama tidak digunakan yang bisa jadi disitulah Stella berada. Akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk memeriksa ruangan itu. Kita akhirnya melihat Sanji dan Eshak lagi. Sanji masih santai di sini, tapi dia terlihat sangat serius untuk bertarung melawan Eshak jika dia melukai Nami. Sedangkan Nami sangat khawatir dengan keadaan Edison yang terluka karena serangan dari Eshak tadi. Brook yang tiba-tiba keluar dalam bentuk roh berencana untuk pergi dan mencari Vegapunk. Tiba-tiba Eshak tenggelam ke dalam lantai lagi dan ternyata dia berusaha untuk menyerang Nami. Tapi tentu saja Sanji dengan keren menghadang pukulan Eshak hanya dengan kepalanya. Dan dia berkata, "Hei Jinbe kecil, apa kau tahu tentang kekuatan cinta?" Anjir, gokil juga nih orang satu. Pertarungan lainnya terjadi yaitu Zoro melawan S-Hawk.
Pertarungan ini berlangsung dengan sangat sengit. Luffy dengan Gomu-Gomu no Red Hawk-nya juga terus-terusan melawan Esper. Tapi serangan mereka tidak ada yang mempan karena api di punggung Seraphim masih belum mati. Terus di saat mereka lengah, S-Hawk ternyata bisa kabur. Kata Lucci, ini pasti karena dia mengincar lawan yang lebih lemah terlebih dahulu dan mengurus lawan yang kuat nanti. Zoro lalu bilang bahwa dia saja yang akan mengejar S-Hawk, sedangkan Luffy mengatasi Esper. Luffy pun membiarkannya pergi, tapi dia tiba-tiba tersadar bahwa Zoro itu gampang banget untuk nyasar. Dan bisa saja malah dia yang hilang. Dia pun meminta Usopp KW untuk mengejar Zoro dan menjaganya agar tidak tersesat. Kaku dengan berat hati mengejar Zoro sambil marah-marah kenapa Luffy malah memanggilnya Usopp. Esper berusaha menghentikan Kaku, tapi Luffy menghalangi Esper dengan sekuat tenaga. Serangan bertubi-tubi ini membuat Esper terpental, tapi tetap saja Esper bisa bangkit lagi. Kita lalu melihat Bonnie yang sedang menangis di depan gelembung besar yang berwarna orange ini. Aduh, aku gak sanggup apa yang akan Bonnie lihat nantinya ya. Terus kita flashback. 3 bulan lalu di Warijoa ada sebuah panggilan dari Egghead, di mana dia ingin berbicara dengan para Gorosei. Telepon ini memberikan informasi bahwa Dr. Vegapunk sedang meneliti abad kekosongan. Berdasarkan informasi ini, CP5 dikirim ke Egghead untuk menyelidiki hal ini. Tapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Mereka lalu cabut dari Egghead. Tapi ketika mereka baru saja ingin pergi, kapal mereka menghilang karena diserang oleh sesuatu. Dan mereka tidak bisa kembali ke markas pusat. Karena insiden ini, CP7 dan CP8 juga dikirim ke Egghead untuk mencari kebenaran yang terjadi. Tetapi mereka juga tidak ada yang kembali ke pemerintah. Akhirnya para Gorosei pun berkumpul dan berdiskusi dengan orang misterius ini tentang Vegapunk yang berkhianat karena meneliti abad kekosongan. Gorosei lalu memutuskan untuk mengeksekusi Vegapunk dan mengirim CP0, Kizaru bersama Sensei Garcia Satan untuk menuntaskan misi ini. Selain itu dikirim juga ratusan kapal perang bersama para wakil admiralnya untuk membantu misi pemusnahan Vegapunk di Egghead. Tapi ada satu hal yang tidak terduga telah terjadi, di mana bajak laut topi jerami ternyata datang ke Egghead dan mengacaukan misi ini. Akainu bahkan sampai kesal dengan hal yang tidak terduga ini. Kita lalu kembali ke masa sekarang dan melihat sosok hitam ini sedang menodongkan pistolnya ke arah Stella. Di saat yang sama, anggota si Perpol yang ditahan meminta untuk dibebaskan. Sosok hitam ini ternyata adalah York, salah satu satellite dari Vegapunk. Dia lalu berkata di depannya Vegapunk bahwa dia ingin menjadi seorang Tenryubito. Vegapunk terkejut dengan keinginannya York, padahal mereka pernah ke Marijoa dan pernah melihat betapa busuknya para Tenryubito ini. Tapi York hanya tertawa mendengar hal itu, dan dia memutuskan hanya cukup satu Vegapunk saja yang ada di dunia ini, sambil menodongkan pistolnya ke arah Stella. Dan episode 111 selesai. Nah, itu adalah alur cerita dari anime One Piece episode 1111